Halo semua, apa kabar? Masih semangat ya? Oke, untuk pertemuan ini di Bas Data kita akan mempelajari materi tentang pemodelan relasi dan entitas. Entity Relationship Modeling. Ya, dengan diagramnya yang disebut Entity Relationship Diagram atau ERD. Sudah pernah dengar? Oke. Kenapa kita perlu menggunakan Entity Relationship Diagram? Untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Kenapa kita tidak bisa menggunakan deskripsi saja atau mungkin menggunakan tabel saja, gitu ya? Tabel-tabel yang sudah kita buat di lembar kerja itu kemarin. Nah, perlu diingat di sini bahwa nantinya dalam proses pembangunan sistem mass data itu tidak hanya ada perancangnya saja, tapi ada programmernya, ada pengguna akhirnya, ya. Banyak peran di situ. Nah, supaya semua pihak, semua peran mempunyai pemahaman yang sama, kita perlu menggunakan suatu modelan yang bisa menyamakan persepsi antar semua pihak. Nah, salah satu caranya adalah dengan entity relationship modeling, ya, dengan pemodelan ini. Nah, apa yang akan kita pelajari di pertemuan ini? Kita akan pelajari tentang bagaimana menggunakan pemodelan ini dalam perancangan basis data, kemudian konsep dasar yang ada dalam pemodelan ini apa saja, nanti ada entitas, ada relasi, ada atribut, kemudian bagaimana teknik menampilkan model ini dalam bentuk diagram menggunakan UML, dan juga bagaimana mengenali dan memecahkan masalah dalam pemodelan entity relationship ini. Oke, sebelum kita mulai, masih ingat tabel-tabel ini kan ya? Masih ingat apa itu branch? Masih ingat itu staff? Masih ingat apa itu property foreign? Ya, kita tahu bahwa ada di perusahaan Dream Home itu ada branch, kantor cabang, ya, tempat staf bekerja, tempat pengelolaan property foreign, ya. Ada staf yang bekerja di situ, kemudian ada property foreign yang disewakan, properti yang disewakan oleh branch gitu ya. Kemudian nanti ada klien yang menyewa, kemudian ada proses registrasi klien di suatu branch gitu kan ya. Kemudian ada private owner yang memiliki properti yang mau disewakan. Kemudian ada viewing. Viewing di sini adalah ringkasan laporan dari klien yang mengunjungi suatu properti ya. Nah, bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan atau bagaimana menyajikan hubungan antar entitas ini, gitu kan ya, antar entitas yang ada dalam Dream Company supaya semua pihak paham satu persepsi, punya pemahaman yang sama sehingga tidak ada miskomunikasi gitu ya. Nah, nantinya kita akan menggambarkan dalam seperti ini. Ya. Di sini ada branch. Branch mempunyai staff. Staff mengelola branch. Ada staff yang mendaftarkan klien di suatu branch. Dan seterusnya. Kan ya? Bisa ya? Kita mulai pelan-pelan ya. Oke, pertama kita kenalan dulu dengan entity type dan entity occurrence. Kalian sudah kita pelajari di materi sebelumnya itu hanya entitas saja, hanya entity saja. Tapi sebenarnya kita bisa jabarkan lagi ada entity type dan entity occurrence. Entitas yang sudah kita ketahui selama ini adalah entity type. Nah, kalau entity occurrence apa dong? Nah, kita lihat dulu. Entity type itu adalah kelompok objek dengan properti yang sama yang berada dalam suatu organisasi secara independen. Kelompok objek di sini. Kelompok objeknya ada apa saja sih kalau di Dream Home Company? Ada staff, ada branch, ada property foreign, ada client, kan? Ada kelompok objek-objek itu. Nah, untuk entity occurrence-nya itu adalah suatu objek yang memiliki identitas unik dalam suatu jenis entitas. Nah, kalau kita lihat di entity type branch itu kan banyak objek yang mempunyai identitas unik gitu. Tapi propertinya sama, kan ya? Ada branch yang kodenya B005 yang ada di London itu. Ada branch yang B007, ada branch yang B003 dan seterusnya. Di sini ada 5 occurrence-nya.
Kemudian untuk entity type staff, ini ada staff yang SL21, ada staff yang SG37, ada staff yang SG14, dan seterusnya. Di sini ada 6 entity occurrence untuk entity type staff. Ya. Nah, untuk penggambaran entity type dalam ERD, kita gambarkan dengan kotak persegi panjang, ya. Kemudian kita tuliskan nama entitasnya di dalamnya, diawali dengan huruf kapital. Kalau terdiri dari beberapa kata, biasanya disambung, kemudian kata berikutnya itu diawali dengan huruf kapital juga. Ya. Oke. Nah, selanjutnya hubungannya. Kan antara entitas ada hubungannya ya. Kalau yang selama ini kita ketahui itu adalah relationship type. Relationship yang selama ini kita ketahui adalah relationship type. Nah, bagaimana dengan relationship occurrence? Relationship type dulu. Relationship type itu adalah himpunan relasi yang bisa lebih dari satu antara dua atau lebih jenis entitas. Atau dengan kata lain, di sini adalah hubungan dari entity type itu namanya relationship type, jenis hubungan gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa branch itu kan berhubungan dengan staff. Hubungannya apa? Mempunyai. Branch itu mempunyai staff. Ya. Nah, relationship type di sini adalah has-nya ini, mempunyainya. Ini adalah relationship type dari entity type branch dan entity type staff. Nah, kita menggambarkan relationship type ini adalah dengan garis. Garis disertai dengan arah dan nama hubungannya. Jadi ketika tanda panahnya ke sana, berarti kita membacanya dari sini ke sana. Branch mempunyai staff. Ya. Nah, untuk relationship occurrence, nah, ini adalah hubungan dari entity occurrence-nya. Relationship occurrence adalah hubungan antara dua atau lebih jenis entitas yang ditunjukkan oleh objek dari masing-masing jenis entitas. Atau gampangnya, relationship occurrence itu adalah hubungan dari entity occurrence-nya. Jadi, di sini ada entity occurrence dari branch, yaitu bit 003, dia berhubungan dengan entity entity occurrence dari staff, yaitu SG37. Ya. Nah, di sini kita gambarkan dalam bentuk semantic net untuk bisa lebih jelas melihat hubungannya. Tapi untuk kedepannya kita tidak menggunakan semantic net. Karena jika kita menggunakan semantic net, ya, nanti akan jadi kompleks. Ya, bayangkan saja, ini datanya baru sedikit, maka kita bisa lebih jelas melihat hubungannya. Nanti kalau datanya sudah banyak, maka ini hubungannya jadi kompleks sekali, ya. Dan memang secara keseluruhan kita hanya melihat hubungan dari entity type-nya saja. Oke, kembali lagi ya. Di sini untuk entity occurrence-nya kita gambarkan dengan titik bulat ini, ya. Kemudian untuk hubungannya, untuk relationship occurrence-nya kita gambarkan dengan seperti ini, diamond, dalamnya ada titiknya. Ya. Jadi hubungan antara entity occurrence branch B03 dengan entity occurrence staff yang SG37 itu kita gambarkan begini. Kita garis, kita beri kode hubungannya adalah R1 ke SG37. Nah, kalau ada B03 mempunyai staff SG14, kita buat seperti itu juga. B03 kita hubungkan ke suatu hubungan ke SG14. Ya. Jadi masing-masing occurrence itu punya hubungan. Secara umum, hubungannya adalah mempunyai. Ya. Nah, pada saat menggambarkan hubungan itu tergantung dari berapa jenis entitas yang terlibat. Kalau hanya dua jenis entitas yang terlibat, itu kita gambarkan dengan garis lurus. Sedangkan jika lebih dari dua jenis entitas yang terlibat, maka kita gambarkan hubungannya dengan diamond atau belah ketupat ya. Nah, kalau lebih dari dua entitas yang berhubungan, kita tidak menggunakan garis, tapi menggunakan
belah ketupat seperti ini. Kemudian kita berikan nama hubungannya di dalam belah ketupatnya. Dan di sini tidak menggunakan arah hubungan. Arah hubungannya seperti ini tidak ada. Jadi kita mengartikannya dari konteksnya saja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ternyata tidak selalu dua entitas yang terlibat dalam sebuah hubungan. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, atau mungkin yang banyak. Nah, jumlah jenis entitas yang berpartisipasi dalam suatu jenis hubungan relasi ini adalah degree of relationship atau tingkat hubungan relasi. Ya. Jadi kalau di sini ketika ada branch mempunyai staff, itu ada berapa entitas yang terlibat? Ada 2, branch dan staff. Ketika ada hubungan staff meregister klien di suatu branch, itu ada berapa entitas yang terlibat? Ada 3. Ada staff, klien, dan branch. Oh ini, wah ada 4 nih. Ya. Nah, kalau ada 2 entitas yang ikut berpartisipasi atau ada 2 entitas yang terlibat, itu kita sebut hubungannya adalah binary. Kalau ada 3, itu kita sebut dengan ternary. Ada 4, ini juga sudah jarang, kita sebut quaternary. Ya. Oke, nah dalam hubungan relasi itu bisa jadi rekursif. Jadi dia berhubungan dengan entitas itu sendiri. Dalam hal ini adalah entity type ya. Jadi entity type itu berhubungan dengan entity type dia sendiri. Berhubungan dengan dia sendiri gitu ya. Jadi sini pengertian recursive relationship adalah suatu hubungan relasi di mana satu jenis entitas yang sama berpartisipasi lebih dari satu kali dalam peran yang berbeda. Ya. Jadi di sini ada entitas staff yang berhubungan dengan entitas staff, tapi perannya beda. Ya. Staff itu berhubungan dengan staff dalam bentuk mensupervisi. Staff mensupervisi staff, tapi hubungannya adalah ketika staff mensupervisi staff, itu namanya dia supervisor. Ketika staff disupervisi oleh staff, itu dia namanya supervisi. Ya. Jadi kalau dalam satu hubungan tapi dibalik katanya ya. Jadi ini staff mengawasi atau mensupervisi gitu ya. Supervisor mensupervisi staff. Ya. Staff disupervisi oleh supervisor. Itu masih satu hubungan dan ini adalah rekursif. Ketika kita gambarkan dalam semantic net, dia tidak akan rekursif. Dia berhubungan dengan entity occurrence yang lain, ya. Berhubungan dengan entity occurrence yang lain, tapi kalau dalam hal ini dengan ERD kan kita gambarnya dengan entity type. Maka sini terlihatnya adalah dia berhubungan dengan dia sendiri. Entity type itu berhubungan dengan dia sendiri. Tapi ingat di sini bahwa perannya berbeda, ya. Di sini kita tuliskan nama perannya. Ya. Kemudian entitas yang sama bisa berhubungan lebih dari satu, ya. Misalkan di sini ada branch berhubungan dengan staff. Branch mempunyai staff, ya kan? Branch yang mempunyai staff itu siapa sih? Ya kantor cabang, branch biasa, branch office yang mempunyai member of staff biasa. Tapi ternyata ada staff yang memanage branch. Ada staff yang mengelola branch. Siapa sih staff yang memanage branch? Ternyata ada manager. Ada staff yang dia adalah seorang manajer yang mengelola branch office. Nah, di sini kalau ada dua hubungan yang berbeda, maka kita gambarkan dalam garis yang berbeda disertai arah panahnya dan juga tambahkan perannya apa. Berbeda dalam artian begini, kalau branch mempunyai staff dipunyai oleh branch itu hanya satu hubungan ya, karena cuma diubah arahnya saja. Tapi ketika dia sama sekali berbeda perannya, maka itu adalah dua hubungan yang berbeda. Nah, selanjutnya, untuk menggambarkan dengan lebih detail diagram entity relationship diagramnya,
maka kita bisa nambahkan atribut dan kunci, atribut dan keys. Kemarin kita sudah pelajari ada primary key, ada foreign key, dan seterusnya ya. Nah, untuk bisa menambahkan atribut dan kuncinya, kita bagi dua kotak yang sudah kita buat di entity type tadi. Jadi dua bagian. Yang bagian atas adalah nama entity type-nya, bagian bawah adalah atributnya. Ya. Dengan tetap ada hubungannya. Ya. Nah, di dalamnya kita sebutkan atribut-atributnya. Nah, untuk yang begini, ini yang staff no, name, position, salary, ini adalah atribut yang single atribut yang hanya terdiri dari satu komponen. Ya. Kebalikannya, ada atribut yang terdiri dari beberapa komponen yang disebut dengan composite atribut. Ada address yang terdiri dari street, city, dan postcode. Ya. Nah, keputusan bagaimana kita akan membuat suatu atribut itu sebagai single atau composite tergantung dari kebutuhannya. Kalau ada kebutuhan, misalkan membuat laporan berdasarkan kotanya atau berdasarkan kode posnya, maka akan lebih baik dibuat composite sehingga kita bisa memilihnya. Tapi kalau kita tidak punya keperluan untuk mengolah berdasarkan kotanya, misalkan, kita bisa jadikan satu alamat. Gitu ya. Jadi hanya single atribut alamat, gitu ya, address. Ya, ada single atribut, ada composite atribut. Single atribut untuk atribut yang terdiri dari satu komponen, composite atribut untuk atribut yang terdiri dari beberapa komponen. Ya. Ada juga kalau kita lihat dari nilainya, nilai dari atribut tersebut ada single value atribut dan ada multi value atribut. Single value atribut adalah atribut yang hanya mempunyai satu nilai saja. Multi value atribut adalah atribut yang mempunyai beberapa nilai. Contoh, untuk single value atribut itu ada staff no. ID-nya cuma satu dong, nggak mungkin punya banyak, gitu kan ya. Nah, untuk multi value atribut contohnya adalah telepon number. Telepon number dari suatu branch bisa jadi banyak, gitu kan ya. Tapi sini tidak tuliskan aturannya ya, hanya ada berapa gitu nomornya. Oke, ada lagi jenis atribut yang namanya atribut turunan atau derivative atribut. Kita bisa menuliskannya seperti ini, diawali dengan garis miring. Nah, atribut turunan ini adalah nanti atribut yang akan dipertimbangkan penyimpanannya, apakah mau disimpan sebagai suatu atribut dalam database atau mau dihasilkan pada saat diminta saja. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Nah, untuk primary key kita tuliskan, ada indikatornya ya, PK. Nah, kalau tulisannya begini. Nanti kalau dengan suatu software bisa jadi berbeda. Ada yang diawali dengan PK di sini, ada yang diawali dengan tanda kunci di depannya bisa juga. Atau ada yang di garis bawah juga bisa. Yang penting kita lihat bahwa dia menunjukkan staff no ini adalah primary key. Atau atribut yang lain itu adalah primary key. Ya. Oke, primary key sudah diawali dengan tanda. Foreign key juga ada juga yang diakhiri dengan kurung-kurung awal FK gitu ya. Kalau manual bisa juga, atau mungkin dengan software lain mempunyai ketentuan lain ya. Jadi nanti diperhatikan kalau membuat dengan software. Oke, untuk composite atribut kalau tulis tangan kita bisa tuliskan begini, menjorok dalam, ya. Oke, diulangi. Untuk single value atribut kita tuliskan sejajar. Untuk multi composite ya. Composite atribut kita tuliskan menjorok ke dalam. Untuk single value atribut ya kita tuliskan normal seperti ini. Untuk multi value atribut kita tuliskan berapa banyak nilainya. Minimalnya berapa, maksimal berapa. Di sini 1 sampai 3. Berarti minimal 1 nilai, maksimal 3 nilai. Ya. Untuk derivative atribut turunan kita berikan tanda garis miring. Untuk key kita tuliskan ya kode PK untuk primary key misalkan, foreign key dengan FK, ya. Dengan catatan ketentuan ini bisa berbeda
jika menggunakan software lain, ya. Harus dilihat lagi keterangannya seperti apa. Tapi kalau mau ditulis tangan, boleh menggunakan aturan ini. Oke, selanjutnya kita harus tahu ada jenis entitas yang kuat dan ada jenis entitas yang lemah. Jenis entitas yang kuat itu adalah suatu jenis entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada jenis entitas lainnya. Dia tetap ada meskipun nantinya entitas yang lain itu tidak ada. Kebalikannya, ada jenis entitas lemah, yaitu suatu jenis entitas yang keberadaannya bergantung pada jenis entitas lainnya. Jenis entitas lemah ini tidak akan ada tanpa jenis entitas yang lainnya. Contohnya di sini adalah klien untuk jenis entitas kuat dan preference untuk jenis entitas yang lemah. Klien itu akan tetap ada, seorang klien tetap ada meskipun entitas yang lainnya ada. Staff nggak ada ya klien tetap ada kan ya. Brands nggak ada ya kliennya tetap ada ya. Tapi kalau preference, kesukaan ya, kesukaan dari klien, tanpa klien kesukaan itu tidak akan ada. Ya. Jadi dia bergantung keberadaannya terhadap entitas yang lainnya. Oke? Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan batasan struktural dalam suatu hubungan. Salah satunya adalah dengan multiplicity. Multiplicity itu adalah jumlah kemunculan anggota objek dari masing-masing jenis entitas yang berpartisipasi dalam hubungan relasi. Berapa sih maksimal jumlah branch yang mempunyai staff? Berapa sih maksimal jumlah atau minimal dan maksimalnya ya? Berapa sih jumlah staff yang berpartisipasi dalam hubungan mengelola brand seperti itu. Nah, ini jenis hubungan itu bisa banyak ya. Ini salah tiganya saja. Salah tiganya yang umum adalah one to one, one to many, dan many to many. Nah, kita lihat ya. One to one itu seperti apa sih? One to many itu seperti apa sih? Many to many itu seperti apa sih? Contohnya, untuk hubungan yang relasi one to one. Nah, ini kita bisa lihat dari occurrence-nya ya. Kita bisa gambarkan dalam semantic net dulu untuk melihatnya. Contoh di sini kita pengen tahu staff mengelola branch itu multiplicity-nya berapa sih? Coba kita lihat. SG5 itu mengelola B03. SG37 itu tidak mengelola manapun. SL21 itu mengelola B005. Berarti di sini tidak semua staff mengelola branch. Ya. Berarti minimal staff yang mengelola branch itu 0. Maksimalnya adalah 1. Karena hanya satu staff hanya boleh mengelola satu branch. Satu orang staff hanya boleh satu branch, tidak boleh lebih. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita gambarkan, di sini jumlah maksimalnya atau jumlah minimalnya, minimal jumlah staff yang mengelola branch itu adalah 0, jumlah maksimalnya adalah 1. Ketika kita gambarkan dalam ERD, maka kita tuliskan di sebelah sini. 0, 1. Staff mengelola minimal 0, maksimal 1 branch. Ya kan? Di sini staffnya ada yang tidak mengelola, berarti dia tidak mengelola branch. Staff mengelola minimal 0, maksimal 1 branch. Oke? Kebalikannya kita lihat. Branch itu dikelola oleh berapa staff sih? 1 orang ya? Ada branch yang tidak dikelola nggak? Nggak ada kan ya? Semua branch itu dikelola. Jadi minimal 1 branch dikelola oleh staff dan maksimal hanya 1 branch yang dikelola oleh seorang staff. Jadi kalau kita gambarkan di ERD-nya, jadi begini. Branch itu dikelola oleh 1 sampai dengan 1 staff. Ya. Jadi di sini kalau kita baca bahwa seorang staff
bisa mengelola 0 sampai 1 branch, dan branch itu dikelola oleh hanya 1 orang staff. Inilah multiplicity-nya. Berapa jumlah minimal dan maksimal dari occurrence-nya yang terlibat dalam berpartisipasi dalam sebuah hubungan. Ya. Oke, contoh lagi. Hubungan relasi yang one to many. Satu ke banyak. Contohnya seperti ini. Staff mengawasi properti. Staff itu mengawasi berapa properti sih? Ada staff yang tidak mengelola properti. Kalau mengelola, dia bisa banyak. Berarti staff itu mengelola minimal berapa properti, maksimal berapa properti. Minimalnya 0, maksimalnya banyak, ya kan? Berarti kita tuliskan di sini, staff mengelola properti 0 sampai banyak properti. Staff mengawasi 0 sampai banyak properti. Oke? Kebalikannya, properti itu diawasi oleh berapa staff sih? Properti diawasi oleh berapa staff? Kalau diawasi, dia hanya oleh 1 orang staff. Tapi ada properti yang tidak diawasi. Berarti properti itu bisa ada yang diawasi, bisa enggak. Kalau diawasi hanya oleh 1 orang staff. Ya kan? Berarti di sini kita bisa tuliskan bahwa properti itu diawasi oleh 0 sampai 1 staff. Ya. Atau dengan kata lain kalau kita baca, staff itu mengawasi 0 sampai banyak properti. Setiap staff itu mengawasi 0 sampai banyak properti. Properti itu diawasi oleh 0 atau 1 staff. Ya. Karena di sini ada properti yang tidak diawasi. Oke. Kemudian ada juga hubungan yang many to many. Nah, gimana itu contohnya? Contohnya begini. Newspaper itu mengiklankan properti foreign. Newspaper itu mengiklankan berapa properti foreign? Minimalnya 1 ya. Newspaper itu mengiklankan minimal 1, tapi ada juga yang 2, berarti bisa banyak ya. Berarti kita bisa tuliskan minimalnya 1, maksimalnya banyak. Karena bisa jadi lebih dari 2 ya kan? Oke, berarti kita bisa tuliskan newspaper mengiklankan 1 sampai banyak properti foreign. Nah, kebalikannya, yang di sini bagaimana? Properti foreign itu diiklankan oleh berapa newspaper sih? Oke, kita lihat. Ternyata di sini properti foreign itu diiklankan. Tapi ada juga yang tidak diiklankan. Kalau diiklankan oleh berapa newspaper sih? Oh, ternyata ada yang lebih dari 1. Berarti bisa jadi banyak ya yang iklan ke newspaper. Berarti di sini properti foreign itu diiklankan oleh newspaper itu bisa jadi 0 ya, tidak diiklankan ya. 0 sampai dengan banyak newspaper. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa properti foreign itu diiklankan oleh 0 sampai banyak newspaper. Kalau kita baca bisa juga dengan begini. Newspaper mengiklankan, setiap newspaper mengiklankan 1 sampai banyak properti foreign. 1 properti foreign itu diiklankan oleh 0 sampai banyak newspaper. Atau dengan kata lain, properti foreign itu ada kok yang nggak diiklankan. Kalau diiklankan bisa banyak. Tuh. Oke. Nah, untuk hubungan yang ternary, maka kita tuliskannya begini. Staff meregister klien di suatu branch. Nah, staff itu meregister berapa klien di suatu branch? Klien diregister oleh berapa staff di suatu branch? Staff meregister klien di berapa branch? Nah, itu pertanyaannya. Nah, staff meregister 0 sampai banyak klien di satu branch. Klien diregister oleh berapa staff? Oleh 1 staff saja di suatu branch. Branch, salah. Staff meregister klien di berapa branch? Hanya 1 branch. Ya.
Nah, ini juga dapat dari semantic net. Tapi kita melihatnya adalah n-1 entitasnya dianggap konstan. Ya. Jadi kalau kita mau melihat multiplicity-nya di sini, kita harus lihat klien itu diregister berapa staff di suatu branch. Kalau kita mau melihat multiplicity yang di sini, berarti staff itu meregister berapa klien di suatu branch. Kalau kita mau melihat multiplicity yang di sini, staff itu meregister klien di berapa branch. Gitu, ya. Oke, nah untuk hubungan relasi yang kompleks itu tidak selalu one to many, many to many, tapi bisa jadi 5 to 10. Jadi sini sebenarnya many to many, cuman kita tahu bahwa ada batasannya. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Ya. Misalkan dalam satu branch itu minimal ada 2 orang, maksimal 4 orang. Berarti 2 sampai 4. 2.4 ya. Atau mungkin batasannya itu tidak berurut ya. Jadi 0 atau 3 atau 6, 7, 8. Bisa jadi begitu. Kita tuliskan begini. Ya. Tapi yang sering dipakai ya 0 to 1, 0 to many, 1 to many, 1 to many, many to many, 0 to many ya. Kalau kita tahu minimalnya berapa, maksimalnya berapa, ya kita tuliskan ya. Tapi kalau kita tidak tahu ya kita gunakan many. Oke. Nah, multiplicity yang tadi kita buat, itu kita bisa bagi jadi 2. Ada kardinalitas dan partisipasi. Kardinalitas itu adalah jumlah maksimum kemunculan dalam suatu hubungan relasi. Kita lihat yang belakang. Jumlah maksimum ya, kemunculan dalam suatu hubungan relasi. Jumlah maksimal occurrence yang ikut berpartisipasi dalam sebuah hubungan itu berapa? Ya. Kalau yang ini, staff yang mengelola branch itu maksimal berapa sih? Staff yang mengelola branch ya cukup 1 aja. Branch yang dikelola staff itu maksimal berapa sih? 1 saja. Gitu ya. Kemudian yang depan itu adalah partisipasi. Menentukan apakah semua atau hanya sebagian saja dari suatu jenis entitas yang berpartisipasi dalam suatu hubungan relasi. Ya, kalau di sini kita lihat, staff itu mengelola 0 sampai banyak ya kan, branch. Nah, ini yang kita lihat yang depannya nih, 0. Berarti tidak semua staff itu mengelola branch. Nah, tapi kalau yang di sini, ini kan minimalnya 1. Ya, berarti staff itu kan dikelola oleh branch itu dikelola oleh staff. Tapi semua branch pasti karena minimal 1 yang dikelola staff ya kan. Berarti ini kita bisa sebut bahwa semua branch itu pasti dikelola oleh staff. Nah, kalau yang tidak semua occurrence ikut berpartisipasi dalam sebuah hubungan, itu kita bisa sebut dengan optional participation. Sedangkan untuk occurrence yang semuanya ikut terlibat dalam sebuah hubungan, itu kita sebut dengan mandatory participation. Wajib. Ya. Oke, jadi kita bisa lihat dari multiplicity-nya, yang bagian depan adalah partisipasi, ikut semua atau tidak, atau sebagian. Untuk yang belakang adalah kardinalitas, jumlah maksimum ya, yang terlibat. Nah, pada saat kita membuat tadi hubungan antar entitas kan berdua-dua, perhubungan ya, 2 atau 3 atau 4 perhubungan. Nah, nanti dalam sebuah organisasi, kita harus gabungkan hubungan-hubungan itu menjadi satu kesatuan yang saling terhubung, entitasnya saling terhubung dari semuanya. Nah, pada saat menggabungkan, hati-hati. Harus diperhatikan jangan sampai ada permasalahan ini. Yang pertama adalah Venn trap. Venn trap adalah ketika ada model yang menunjukkan hubungan relasi antar jenis entitas, terdapat jalur hubungan yang ambigu. Misalkan, kita buat hubungan dari entitas ke staff. Division mempunyai staff. Division has staff. Ini benar. Ini ketika kita lihat berdua saja, division mempunyai 1 sampai banyak staff. Staff hanya dimiliki oleh 1 division. Itu benar. Kemudian kita buat 2 lagi.
division mengoperasikan satu sampai banyak branch. Branch dioperasikan oleh hanya satu division. Itu juga benar. Tapi ketika kita gabungkan, apakah masih tetap benar? Kita lihat dengan bantuan semantic net-nya ya. Nah, di sini staff mempunyai staff dimiliki oleh division D1. D1 mempunyai staff SG37 itu betul. D1 mempunyai staff SA9. D2 mempunyai staff SL21 itu betul. Ya. Kemudian di sini sebaliknya division mengoperasikan branch B03 itu betul. Division mengoperasikan branch B07 betul. Division D2 mengoperasikan B05 itu juga betul. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, semuanya harus terhubung ya. Jadi ketika division mempunyai staff, division mengoperasikan branch, dan staff itu bekerja di branch, kita harus tahu staff itu bekerja di branch yang mana. Coba kita lihat, SG37 itu bekerja di branch yang mana sih? Kan dia di divisi D1, tapi SG37 itu berada di yang mana? B03 atau B07? Nah, ini jalur yang ambigu seperti ini. Ini namanya Venn trap. Nah, kita harus ubah sedemikian rupa ketika disatukan tetap benar dan semuanya terhubung dengan benar, tidak ada yang ambigu. Kita bisa ubah hubungannya dengan seperti ini. Division mengoperasikan branch. Division mengoperasikan satu sampai branch. Branch dioperasikan oleh satu divisi saja. Betul ya? Kita ubah staffnya di sebelah sini. Jadi begini, branch itu mempunyai satu banyak staff dan staff hanya dimiliki oleh satu branch. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa D1 itu mengoperasikan branch B03 dan dia mempunyai staff SG37. Dan juga D1 ini mengoperasikan branch B07 dan dia mempunyai SA9. Jadi di sini kita tahu bahwa divisi D1 itu mempunyai branch B03, mengoperasikan B03 dan mengoperasikan B07. Kemudian B03 itu mempunyai staf SG37 dan B07 mempunyai staf SA9. Jadi kita tahu bahwa SG37 ini adalah dia bekerja di branch B03. SA9 bekerja di B07. Ya, kalau di sini kan ambigu. Kalau di sini sekarang tidak ada ambiguitas lagi. Jelas ya? Oke. Masalah yang satu lagi adalah Cheson trap. Ketika ada model yang menunjukkan adanya hubungan relasi antar jenis entitas, tetapi tidak ada jalur yang menghubungkannya. Kalau tadi di Venn trap itu dia ambigu, kalau di Cheson trap malah hilang. Coba kita lihat ya. Kalau hubungannya berdua-duaan, branch mempunyai staff, itu betul. Branch mempunyai satu banyak staff hanya dimiliki oleh satu sampai satu saja branch. Kemudian yang sini staff dengan properti foreign, staff mengawasi 0 sampai banyak properti foreign. Properti foreign diawasi oleh 0 sampai 1 staff. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari semantic net-nya, branch B003 itu mempunyai staff SG37. Ya. Yang SG37 itu mengawasi PG36. Kemudian B007 mempunyai staff SA9. Dia tidak mengolah siapapun. Itu juga betul. Kemudian branch B005 mempunyai staff SL21 yang mengelola PL94. Itu juga betul. Kemudian ada properti foreign PA14 yang tidak dikelola oleh seorang staff. Tapi masalahnya adalah semua properti harus didaftarkan dalam branch. Jadi kita harus tahu properti itu dia didaftarkan di branch yang mana. Nah, di sini di kasus ini kita tidak bisa melihat PA14 itu didaftarkan di branch yang mana sih? Nggak tahu kan ya? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tambahkan satu lagi jalur, satu lagi hubungan antara branch dan properti foreign. Branch menawarkan properti foreign. Branch menawarkan satu sampai banyak properti foreign. Jadi kalau kita buat semantic net-nya jadi begini. Yang tadi kita tambahkan seperti ini.
B003 menawarkan PG36. B007 menawarkan PA14. Dan B05 menawarkan PL94. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang benar B007 itu mempunyai staf yang SA9 yang dia tidak mengelola properti. Betul ya? Dan juga di sini ada B007 yang menawarkan PA14 yang memang belum ada staf yang mengelolanya. Ya. Jadi di sini sama-sama tetap benar, tapi informasinya tetap utuh, tidak ada hubungan yang hilang, tidak ada jalur yang hilang. Oke? Oke, itu saja yang kita pelajari di pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, silahkan hubungi saya di lutfi@sts.id atau diskusi dengan dosen masing-masing. Oke, sampai jumpa, selamat belajar.